Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kembali lagi sama Bu Nuri dalam belajar matematik. Kali ini kita akan belajar tematika IPS tentang sumber daya alam. Kira-kira sumber daya alam itu apa ya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut sifatnya, yang kedua menurut jenisnya, dan yang ketiga menurut manfaatnya. Yang pertama, sumber daya alam menurut sifatnya. Indonesia itu sendiri merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sumber daya alamnya yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui. Contohnya, air, matahari, kekayaan hutan, kekayaan laut, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Misalnya, minyak bumi, hasil tambang, gas alam, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber daya alam menurut jenisnya. Sumber daya alam menurut jenisnya ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama hayati dan yang kedua non hayati. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Selanjutnya, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ini adalah berasal dari benda-benda mati, misalnya tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat sumber daya alam yang kedua yaitu sumber energi dan bahan bakar. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan juga sebagai bahan bakar yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia ataupun kebutuhan industri. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat yaitu manfaat yang keempat yaitu untuk pengembangan teknologi, dan manfaat yang kelima untuk menjaga keseimbangan alam. Manfaat sumber daya alam selain difungsikan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, juga difungsikan untuk menjaga keseimbangan alam dan juga untuk menjaga kelestarian bumi. Manfaat yang keenam yaitu sebagai penyuplai oksigen, dan yang
dan yang ketujuh sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu untuk memenuhi kegiatan ekonomi secara global. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.